Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan seperti biasa, yaitu mentadaburi ayat-ayat Allah dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita di surat 6 ayat 125 ya. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Barang siapa dikehendaki Allah, berarti ada orang yang tidak dikehendaki oleh Allah ya. Allah ciptakan hamba-hambanya, dan ada yang dikehendaki, ada juga yang tidak dikehendaki. Maka beruntunglah orang yang dikehendaki oleh sang penciptanya, dan merugilah orang yang tidak dikehendaki sang pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla ya. Maka kita perhatikan nanti bagaimana tanda-tanda orang yang mau meninggal husnul khotimah, tanda-tandanya nanti kita jelaskan ya. Jadi ada nih kata Allah, barang siapa dikehendaki Allah, Allah sendiri yang berfirman, akan mendapat hidayah petunjuk. Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk. Maka kita tugasnya dakwah saja, karena petunjuk itu hak prerogatif Allah. Kalau Allah kehendaki cuma ditowel saja, Ratu Balkis itu cuma dikirimin dengan surat tulisannya apa? Cuma Bismillahirrahmanirrahim, dia bisa masuk Islam. Ada orang yang diceramain pakai ayatnya sampai berjus-jus, gitu kan? Ada nggak? Sampai Qurannya di depan, bahkan Qurannya di atas kepalanya gitu. Qurannya begini ini di atas kepalanya, dia jauh dari petunjuk Allah. Kebayang gak? Maka kita jangan bersedih hati kalau ada orang masih menolak dakwah sunnah itu, jangan bersedih ya. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah Islam dengan secara kafah, keseluruhan. Dia terima Islam, bukan prasmanan, yang enak diambil, yang kurang enak nggak diambil gitu. Jadi tanda itu
Allah akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dibuka oleh Allah dadanya. Tapi kalau dia tidak dikehendaki, Allah bilang, dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat. Ini orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi sesat. Dia jadikan dadanya sempit dan sesak. Bawaannya seneng aja orang itu. Ngelihat orang senang. Senep. Ngelihat orang celaka. Seneng. Wah, jadi ini orang terbalik-balik hidupnya. Kalau ada tetangganya beli mobil baru, udah kepanasan. Ada tetangganya susah, kesenangan. Ini manusia model apa yang kayak begini? Hah? Ini kebanyakan Ustaz tahu aja Ustaz. Ustaz mantan RT sih ya. Oh iya, jadi tahu Ustaz. Kalau mantan RT tahu Ustaz. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Ngos-ngosan. Kalau ngelihat, apalagi ngelihat ini yang nggak pakai jubah cuma kamu doang. Kamu beli jubah nanti ya. Nanti orang seneng itu kalau yang, tapi kalau orang yang dadanya lapang, dia bahagia. Orang berimannya udah banyak nih. Orang Islamnya sudah banyak, betul nggak? Bahagia. Tapi kalau orang yang dadanya sempit, apa dibilang? Kayak orang Arab aja lu, pakai jubah gitu. Kayak perempuan. Kayak perempuan. Tadi baru bisa dibilangin saya. Gitu. Kayak perempuan aja, biarin. Itu orang dadanya sempit. Ngos-ngosan dia naik ke langit. Ini orang-orang kayak gini nih. Tanda-tanda mati su'ul khotimah kayak begitu. Saya kemarin bilang. Di Fatile itu. Fatile juga dulu pakai gini. Iya, tadi bilang gini. Perempuan aja. Itu dia minta sama Pak Ustadz ya? Dua ya kasih. Dua. Jadi dia jadikan dadanya sempit dan sesak seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Allah sendiri yang berikan perumpamaan. Saking sempitnya tuh orang, saking senepnya tuh orang, makanya enak terus bawaannya. Cuma dia nggak mabuk laut, nggak mabuk darat, nggak mabuk udara, dia nggak muntah saja. Sempit. Allah yang kasih perumpamaan. Seakan-akan dia sedang mendaki ke langit, bukan naik gunung. Kita naik gunung aja ngap-ngapan ya. Betul nggak? Ini seakan-akan dia menaik ke langit. Diumpamakan seperti itu oleh Allah. Saking apanya tuh orang itu? Memang saking sudah beratnya itu ya kan. Demikianlah Allah menimpakan siksa. Itu sesungguhnya siksa di dunia itu ya. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Orang tersebut digolongkan oleh Allah bukan orang yang beriman. Kenapa? Sesak dadanya. Seneng. Kayak perempuan aja lu. Seneng. Dia komentar sama orang yang bahagia loh. Iya kan? Dia komentarin. Gitu. Kalau orang yang celaka, orang yang sengsara, dihinakan sama dia. Ini dadanya sempit itu ya, dadanya sempit. Maka ayat lanjutkan ayatnya nih yang di 126-nya. Wa hadza siratu rabbika mustaqima, ditambah tuh, bukan wa hadza siratu mustaqima. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Dan ini jalan Rabbmu. Rabb yang mengaturmu. Mengatur kita. Rabb itu yang mengatur. Ya. Allah itu yang mengatur. Inilah jalan aturan Allah. Jadi kalau kamu dadanya sempit, diperumpamakan oleh Allah seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Bagaimana ceritanya kalau orang lagi mendaki ke langit? Ya coba kira-kira ada orang mendaki ke langit gitu. Orang kalau diumpamakan mendaki ke gunung masih mending ada bisa bayangannya. Ngos-ngosannya masih bisa bayangannya gitu kan? Iya. Gitu. Sesaknya napak. Iya. Napasnya sesek. Gitu. Dan inilah jalan Rabbmu, jalan Tuhanmu yang lurus. Nih, Al-Quran. Dia terima Al-Quran itu. Enggak cuma diucapkan sami'na wa ata'na, enggak cuma diucapkan, tapi dilakukan. Dia mendengar dan dia melaksanakan, dia taat.
Dan inilah jalan Rabbmu yang lurus, kata Allah. Qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan. Jadi Al-Qur'an itu hanya diterima oleh orang-orang yang menerima peringatan. Jadi nggak mungkin dia mau terima peringatan kalau dadanya sesak sempit. Kenapa? Karena disesatkan oleh Allah. Jadi kita nggak perlu bilang orang kamu sesat, nggak perlu. Allah sendiri yang menyesatkan. Kalau dia mengikuti petunjuk Allah, petunjuk sang pengatur Rabb, gitu, maka Allah berfirman lahum darussalam. Nah, itu ya. Bagi mereka disediakan tempat yang damai. Darussalam itu tempat yang damai. Inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka disediakan tempat yang damai, yaitu surga di sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Jadi tanda-tanda orang yang mau husnul khotimah itu salah satunya adalah orang yang melakukan kebaikan. Gitu. Ibnu Umar berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW sebagai orang yang ke-10 di antara 10 sahabat yang datang kepada Rasulullah. Jadi Ibnu Umar itu datang orang yang ke-10 mendatangi Rasulullah. Lalu seseorang dari kaum Ansor berdiri dan berkata, jadi ini Ibnu Umar mah ngeliatin sahabat datang ke Nabi dihitungin kali ya. Oh ini yang pertama datang, yang kedua datang gitu ya, yang ketiga datang. Kamu kalau ada orang ke masjid juga hitungin tuh, yang pertama datang tuh hari Jumat tuh 1, 2 gitu hitungin. Teliti. Ini Abdullah bin Umar nih, anaknya Umar bin Khattab itu. Teliti betul ya kan. Dia bilang aku adalah orang yang ke-10 ya di antara para sahabat yang datang kepada Rasulullah. Lalu seseorang dari kaum Ansor berdiri dan berkata, wahai Nabi Allah, siapakah manusia yang paling cerdik dan pandai? Gitu. Nanya, siapakah yang paling cerdik dan pandai? Siapa sih orang yang paling cerdik dan pandai? Hah? Ali. Abu Bakar. Itu jawabannya pasti orang, pasti para sahabat, ya kan? Pasti para sahabat. Tapi kalau Nabi yang jawab itu umatnya yang disebut, bukan para sahabatnya. Kan ditanya siapa yang paling cerdik dan pandai. Rasulullah SAW bersabda, aktsaruhum dzikra lil mauti wa aktsaruhum isti'dadan lil maut. Ulaikal aqyas zahabu bi syarafil dunya wa karamatil akhirah. Jawab Nabi, manusia yang paling cerdik adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Mempersiapkan diri. Bagaimana mempersiapkan diri? Banyak orang yang mempersiapkan diri, udah beli kuburan segala. Kain kapannya, bukan begitu. Amal kita, amal kita, tanaman-tanaman kita, ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang akhirat. Semakin Anda menanam banyak kebaikan, maka semakin mempersiapkan diri untuk menjemput kematian, ya. Mereka inilah manusia yang paling cerdik, kata Nabi. Enggak disebut tuh yang paling cerdik, yang paling pandai Abu Bakar. Berarti enggak nunjuk ya? Enggak nunjuk. Nabi enggak nunjuk. Emang hebat Nabi mah, ya kan? Kalau saya yang ditanya sama Kimin, coba tanya siapa yang paling kaya gitu, atau yang paling jenggotnya banyak? Coba tanya. Yang paling jenggotnya banyak, pasti saya bilang Ustadz Jainal. Gitu. Tapi Nabi jawabannya begitulah Nabi. Ya, dia berkata tidak akan berkata kecuali dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Gitu. Jadi yang paling cerdik, mereka inilah manusia yang paling cerdik. Gitu. Mereka pergi dengan kemuliaan dunia
dengan mulia dia dari dunianya dan kemuliaan akhirat. Makanya di dunianya, akhiratnya diutamakan. Katanya dunia dan akhirat harus seimbang. Nggak bisa dunia harus seimbang, nggak ada orang yang seimbang dunia dengan akhirat. Kalau kamu dunianya banyak, pasti akhiratnya kurang. Kalau akhiratnya banyak, pasti dunianya kurang. Gitu. Ntar bagaimana hidup ini dong kalau kita nggak dunia-dunia? Udah ada yang ngatur, men. Percaya saja sama Allah. Ya, saya percaya sama Allah, tapi kelakuanmu tidak percaya sama Allah. Gitu ya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu maut, kematian. Banyak kalau orang mengingat kematian, kira-kira dia mau main-main gak hidupnya? Enggak. Taat dia ibadahnya, taat dia memperdalam agamanya, gitu ya. Karena barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, pasti dia akan dipahamkan agamanya. Wa may yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, pasti dipahamkan agamanya. Bagaimana orang bisa paham agamanya kalau dia tidak mempelajari kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah? Nggak mungkin paham. Pasti ibadahnya pun sesuai kemauan dirinya dan kemauan lingkungannya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala nurul qalba infahas wa ansyarha." Apabila cahaya masuk ke dalam hati manusia, cahayanya apa itu cahayanya? Al-Quran, An-Nur, cahaya. Apabila cahaya masuk ke dalam hati, maka hati akan menjadi lapang dan lega, enggak sempit, gitu, enggak enak aja, gitu. Besok ada lagi orang pakai topi begini kayak orang Mesir aja. Kalau topi hitam kayak begini dia bilang ini orang Indonesia gitu. Enggak usah gitu, enggak usah komentar yang kayak gitu-gitu ya. Apabila cahaya masuk ke dalam hati, maka hati akan menjadi lapang dan lega untuk menjalankan ajaran Islam. Lapang, lega, enggak apa namanya, enggak enak aja. Muka tuh datang ke masjid menyeramkan kan itu, waduh, ini orang dadanya sempit ini, enggak senyum-senyum gitu. Padahal kalau kita bertemu, kata Nabi itu haqqul muslim ala muslim sittun. Haknya muslim terhadap muslim itu ada 6, gitu. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau ketemu salam, assalamualaikum. Ini enggak, kalau ketemu dia mukanya bisa berubah jadi kayak begitu. Gitu ya. Jadi apabila cahaya masuk ke dalam hati, maka hati akan menjadi lapang dan lega untuk menjalankan ajaran Islam. Para sahabat bertanya, apakah ada tanda yang dapat diketahui? Tandanya nih, kata Nabi, al-inabatu ila daril khuludi wa tanahi an daril gururi wal isti'dadi lil mauti qabla nuzulihi. Tandanya adalah kembali untuk mengingat negeri yang kekal akhirat. Kayak kita nih tiap pagi begini. Ini tanda-tanda nih husnul khotimah, tandanya. Gitu. Jadi kalau orang sudah dikasih tanda itu udah bagus ya. Kayak gini nih. Kalau ada orang pakai tanda di sini Polda gitu, Polda. Kemudian ada pangkatnya gitu. Itu orang apa namanya? Jadi apa dia? Jadi polisi dia. Gitu. Ada Polda di sini. Logonya. Ada juga Polda. Oh, itu security itu. Oh, ya kamu itu. Gitu, security itu. Jadi tandanya adalah kembali untuk mengingat negeri yang kekal. Kata Palastono juga. Udah dunianya gagal, akhiratnya jangan gagal gitu ya kan. Udah dunianya gagal, padahal dunianya juga belum gagal-gagal amat, betul nggak? Gitu. Ya udah, ini tanda-tanda husnul khatimah ya. Tandanya adalah kembali untuk mengingat negeri yang kekal, yaitu akhirat, menjauhkan diri dari belenggu negeri tipuan, yaitu dunia ya. Tipuan aja itu ya. Makanya jangan ngotot-ngotot ya sama urusan dunia itu, nggak usah ngotot-ngotot. Apalagi sampai orang bertengkar urusan duit 1.000 2.000 ya kan. Ya Allah, kasihan amat sih kamu. Ya, ambil aja, ambil. Gitu. Dan mempersiapkan kematian sebelum bertemu dengan Rabbnya. Persiapan, gitu. Kalau subuh ini kita persiapkan sampai zuhur. Gitu. Kita dengar adzan berkumandang doang tuh, alhamdulillah masih sampai nih. Gitu, masih sampai.
Jadi orang-orang yang mempersiapkan dirinya ya. Jadi orang yang tanda-tanda nih, tanda lagi, tandanya yang itu yang pertama tuh ya, tanda yang husnul khotimah itu kata Nabi. Ayah Abu Bakar meriwayatkan bahwa seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling beruntung?" Ditanya, siapa yang paling beruntung? Kalau jawab orang yang paling beruntung siapa? Sahabat Nabi? Pasti Abu Bakar, Umar, Utsman, itu orang-orang paling beruntung. Iya kan? Tapi Nabi jawabnya nggak begitu. Kata Nabi, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling beruntung, manusia yang berusia panjang dan beramal baik. Amalnya baik. Ibadahnya tepat waktu. Iya. Perbuatannya sesuai dengan perkataannya. Kemudian dia bertanya lagi, siapa manusia yang paling merugi? Beliau bersabda, "Man tala umruhu wa sa'a amaluhu." Manusia yang berusia panjang namun beramal buruk. Ini orang yang paling celaka ya. Manusia yang paling merugi. Udah tuanya tua kejemur, tahu tua kejemur tuh? Komentar sama orang-orang baik itu komentar, itu udah tua itu. Bawaannya mukanya enak saja. Bahkan sama anak-anak kecil tuh di masjid, marahnya nggak kira-kira. Ngamuk seolah-olah dia kalau ibadah keganggu. Gitu. Tuh ada kakek-kakek tuh yang marah sama saya. Lu kamu marah sama anak-anak kamu. Baru ke masjid 2 hari ngomelin anak-anak, kan nggak bener kamu. Anak-anak mah pantes kalau bercanda di masjid, pantes. Tapi kalau kamu udah tua teriak-teriak gitu di masjid, mau ngikutin Abu Jahal gitu ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairikum?" Maukah kalian aku beritahu orang yang paling beruntung di antara kalian? Maka para sahabat menjawab, dengan senang hati ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, "Khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan." Manusia yang paling beruntung di antara kalian adalah manusia yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya. Jadi ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanjangkan umurnya. Kayak sekarang nih umurnya udah 40, ada yang mau 50 ya, ada yang mau 60 ya kan. Gitu. Kemudian amalnya bagus ya. Amalnya bagus ya. Tanda-tandanya, idza aradallahu bi'abdin khairan isti'malahu. Ini riwayatnya dari Anas bin Malik ya. Apabila Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba, maka dia membuatnya melakukan amal kebaikan ya. Makanya kita selalu berbuat kebaikan-kebaikan gitu ya. Jangan bawaannya marah dulu ya kan. Dan para sahabat bertanya, bagaimana dia membuat melakukan amal kebaikan? Bagaimana sih caranya gitu? Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Dia membimbingnya. Allah membimbing ya untuk mempelajari kitab sucinya, membimbingnya untuk melakukan amal soleh sebelum meninggal dunia, kemudian mencabut nyawanya. Makanya tanda-tanda orang husnul khotimah itu tobatnya benar-benar. Mempelajari kitab suci, mempelajari hadis-hadis Nabi, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki sholatnya, memperbaiki puasanya, itu tanda-tandanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sudah mendapatkan tanda-tanda husnul khotimah, dan Allah berikan berkah kepada keluarga kita sehingga keluarga kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allah masukkan ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.